pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Pewarisan sifat bagian yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel yang kedua. Nah, hukum Mendel yang kedua atau disebut juga sebagai hukum pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa jika dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak tergantung pada sifat yang lain. Nah, contohnya adalah jika suatu individu memiliki genotip dengan sifat A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang akan terbentuk sifatnya adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ini sudah kita pelajari sebelumnya tentang cara mencari gamet. Nah, hukum Mendel 2 ini akan kita jelaskan dengan persilangan dihibrid yang akan kita lakukan dengan contoh berikut ini. Nah, persilangan dihibrid itu adalah persilangan dua sifat beda, ya. Contohnya adalah sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Jadi sifat yang disilangkan adalah bertanduk pendek dan berambut putih, ya. Kemudian bertanduk panjang dan berambut hitam. Kemudian contoh berikutnya adalah tumbuhan mangga berbuah besar, rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil, rasa manis. Jadi buah besar dan rasa manis disilangkan dengan buah kecil dan rasa manis, ya. Itu dia contoh persilangan dihibrid. Sekarang kita buat contohnya. Nah, jika tanaman mangga berbuah besar dan rasa asam yang bersifat dominan disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil yang bersifat resesif, bagaimanakah perbandingan keturunan sampai ke F2 atau filial yang kedua? Nah, kita perhatikan caranya. Yang pertama tentu kita harus cari dulu siapa parentalnya. Jadi parentalnya atau induknya adalah yang bersifat besar dan asam dan dominan dengan kecil dan manis yang bersifat resesif. Maka simbolnya adalah B besar dan A besar untuk besar dan asam karena dominan. Kemudian B kecil dan A kecil untuk buah kecil dan manis karena bersifat resesif. Kemudian kita akan lihat selanjutnya gametnya. Gametnya mewakili masing sifat. Ini adalah B besar untuk B besar dan A besar untuk A besar. Kemudian B kecil dan A kecil. Nah, jadi F1-nya atau turunan satunya adalah bagian dari kedua gamet ini menjadi B besar, B kecil, A besar, A kecil. Ini adalah genotipnya. Nah, sedangkan fenotipnya adalah besar dan asam. Jadi, pada filial 1 atau turunan 1 dengan genotip B besar, B kecil, A besar, A kecil, seluruhnya atau 100% dia berfenotip besar dan asam. Jadi karena tadi besar dan asam itu adalah dominan. Untuk turunan keduanya maka F1 akan menjadi induk disilangkan dengan sesamanya. Jadi ini F1 tadi menjadi parental yang kedua disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh gamet sebagai berikut. Ini bagaimana cara mencari gamet sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Jadi ada dua sifat beda, ada dua yang heterozigot, maka untuk yang jantannya ada 4 macam gamet, kemudian yang betinanya juga ada 4 macam gamet. Nah, bagaimana kalau yang kedua gamet ini disilangkan? Maka hasilnya adalah F2-nya. Sekarang kita perhatikan dengan menggunakan papan catur, ya. Jadi kita
Misalkan ini adalah yang gamet jantan tadi, sedangkan ini yang gamet betina. Lalu kemudian ya dengan menggunakan papan catur ini B besar, B besar, A besar, A besar ini datang dari persilangan antara satu gamet ini dengan gamet betinanya. Jadi betina, jantan, betina, jantan, begitu seterusnya sampai semua kolom ini nanti terisi. Ya. Kemudian ini ya dari B besar, A besar, B kecil, A besar hasilnya adalah B besar, B kecil, A besar, A kecil. Kemudian di kolom ini kita akan lihat nanti selanjutnya ya B besar, B kecil, A besar, A kecil. Nah, kamu bisa tebak kira-kira di sini isinya apa ya? Ya, di sini isinya apa ya? Kalau gamet yang ini digabungkan dengan gamet yang ini. Jadi B besar, B kecil dengan B besar dan A besar. Maka hasilnya adalah seperti ini. B besar, B besar, A besar, A kecil. Nah, kira-kira untuk selanjutnya di sini apa? Oke, kita lihat bentar. Nah, di sini apa kira-kira? Sambil kamu ikuti dari rumah apa kira-kira hasilnya dari setiap persilangan ini. Baik, itu dia. Jadi ini tadi yang terakhir ya kita buat. Nah, jadi kalau kamu ikuti dari rumah kamu bisa melihat ya kira-kira seberapa sudah berhasilnya kamu melakukan persilangan dari setiap gamet. Jadi ini gamet betinanya digabungkan dengan gamet jantannya hasilnya adalah ini. Ada 16 ya, ada 16. Datang dari mana? 4 kali 4 ada 16 keturunan. Kalau kita lihat di sini. Nah, satu persatu kita akan lihat genotip dan fenotipnya. Bagaimana dengan genotip yang ada dari 16 keturunan yang didapat? Jadi kalau kita lihat tadi dari papan catur yang ada 9 macam genotipnya. 9 macam genotipnya ini antara lain B besar, A besar, A besar itu ada 1. Kemudian B besar, A kecil itu ada 2. Ya. Kemudian B besar, B kecil, A besar ada 2. Demikian seterusnya sampai B kecil, A kecil. Kamu bisa hitung di diagram yang sudah ada. Maka perbandingannya nanti menjadi 1, 2, 2, 4. Kemudian 1, 2, 1, 2, 1. Untuk perbandingan genotipnya. Dari 16 keturunan ada 9 macam genotip. Nah, kalau ini genotipnya, apa fenotipnya? Nah, kalau B besar, A besar, maka fenotipnya atau yang kita baca dengan besar dan asam. Besar dan asam. Jadi, kalau B besar, A besar, A kecil, karena di sini ada yang dominan A-nya, maka sifatnya adalah besar dan asam. Demikian sampai ke bawah kita baca ini, maka dari 9 genotip kita akan simpulkan hanya ada 4 macam fenotipnya, yaitu besar asam akan ada 9, besar manis akan ada 3, kemudian kecil asam ada 3, dan kecil manis ada 3. Maka dari sini kita lihat hukum Mendel 2 mengatakan bahwa perbandingan fenotip pada F2-nya ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Inilah perbandingan fenotip pada hukum Mendel 2 yang dicontohkan dalam persilangan dihibrid. Nah, sampai di sini dulu untuk hari ini. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapan hukum Mendel ini untuk selanjutnya.